Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 mata kuliah sosiologi dan antropologi pendidikan yang bertema modal sosial budaya dan mutu pendidikan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang modal sosial dan modal budaya dalam pendidikan. Modal sosial bersifat produktif yang memungkinkan pencapaian beberapa tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa keberadaannya. Modal sosial dan modal budaya mempunyai peran penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Jadi modal sosial budaya itu mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia. Untuk subbabnya, untuk bab yang A, yang pertama, konsep dan makna modal sosial. Menurut James Coleman mendeskripsikan bahwa modal sosial merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial. Coleman mengemukakan konsep modal sosial dalam konteks teori pilihan rasional. Modal sosial itu diperoleh melalui perubahan-perubahan di dalam hubungan di antara orang-orang dan di antara individu-individu yang mempunyai karakteristik yang tidak dapat dipisahkan oleh individu. Modal sosial memungkinkan masyarakat untuk bertindak bersama-sama lebih efektif untuk mencapai tujuan kolektif. Ya. Kemudian menurut Putnam menjelaskan adanya beberapa elemen modal sosial, antara lain yaitu yang pertama kepercayaan, yang kedua jaringan dari ikatan umum dan norma. Modal sosial tetap berlaku jika ada kepercayaan dalam hubungan, dan kepercayaan adalah pelumas untuk kehidupan. Semakin tinggi nilai tingkat kepercayaan, maka semakin tinggi pula terjalinnya kerjasama. Ya, terima kasih. Kemudian secara garis besar unsur media sosial itu menurut Putnam ada 3. Yang pertama yaitu trust, kemudian network of city engagement, dan yang ketiga norm reciprocity. Kemudian modal sosial dibutuhkan dalam kegiatan sosial untuk tujuan individu. Artinya, aktor menyadari bahwa untuk mencapai modal sosial harus ada hubungan antara norma dan juga kepercayaan. Kemudian modal sosial terjalin pada setiap hubungan sosial, baik bersifat vertikal maupun juga horizontal. Modal sosial juga mengembangkan dunia pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya mentransmisikan modal sosial dalam bentuk norma-norma dan peraturan-peraturan, tetapi juga upaya untuk mentransmisikan modal sosial itu tidak hanya dalam pendidikan sekolah dasar dan menengah, tetapi juga ke dalam pendidikan perguruan tinggi ataupun pendidikan profesional. Nilai-nilai yang termasuk dalam kehidupan sosial merupakan bagian yang sangat penting dalam mengkualitaskan eksistensi media sosial. Selanjutnya yaitu unsur modal sosial. Unsur modal sosial dibagi menjadi 6 menurut Hasbuloh. Yang pertama yaitu partisipasi dalam suatu jaringan, yaitu kemampuan seseorang atau individu untuk melibatkan diri dalam hubungan sosial. Yang kedua yaitu hubungan timbal balik, yaitu saling melengkapi atau saling mendukung. Yang ketiga yaitu rasa percaya, yaitu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dan percaya yakin bahwa orang lain akan melakukan apa yang sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya nomor 4 yaitu norma sosial, yaitu aturan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati oleh anggota atau komunitas untuk mengontrol tingkah laku anggotanya. Yang kelima yaitu nilai-nilai, yaitu ide yang penting dan benar serta diwariskan secara turun-temurun. Dan yang keenam yaitu tindakan proaktif, yaitu keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk terlibat dalam wabarakatuh.
Saya Anindya Rifki Andani ingin menyampaikan materi tentang modal budaya. Modal budaya merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Laureo dan Weininger, mendeskripsikan modal sebagai sesuatu yang menyediakan akses untuk menghasilkan upah yang bisa menyebabkan monopoli dan ke dalam keadaan tertentu bisa diberikan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Modal budaya mempunyai peran penting dalam masalah pendidikan. Pada tahun 1960-an, Bourdieu mencoba membuat terobosan baru dengan menteorikan masalah pendidikan tidak hanya dengan dasar psikologis dan pedagogisnya, tetapi dengan menggunakan dasar sosiologis dan antropologisnya. Menurut Bourdieu, masalah pendidikan tidak hanya bertumpu pada masalah proses belajar mengajar, kurikulum dan evaluasinya, tetapi juga harus bisa dipahami bahwa peserta didik mempunyai kesempatan yang berbeda, baik karena perbedaan ekonomi maupun perbedaan sosial budayanya. Maka dengan begitu unsur budaya menjadi sangat penting karena pendidikan sebagai proses pembudayanya. Adalah satu konsep sosiologi yang dikenalkan oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu merupakan seorang sosiologi yang bergaya Eropa yang tertarik pada adanya kelas sosial dan bentuk-bentuk ketimpangan di dalam semua bidang. Bourdieu menggambarkan perkembangan dinamis struktur nilai dan cara berpikir yang disebut dengan habitus. Habitus merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Habitus bukan bawaan alamiah atau kodrat, tetapi merupakan hasil pengajaran lewat pengasahan dan bersosialisasi dengan masyarakat. Menurut Bourdieu, modal budaya ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu modal budaya dengan internalisasi, modal budaya yang diwujudkan dalam benda, dan modal budaya yang diinstitusionalisasi. Ada juga yang mengatakan bahwa modal budaya bisa diklasifikasikan ke dalam 3 bagian, yaitu warisan yang sudah menyatu, benda-benda budaya, dan kualifikasi pendidikan. Jenis modal budaya yang pertama tadi yaitu modal budaya yang terinternalisasi, yaitu yang berupa tradisi-tradisi, norma-norma yang tidak bisa dipisahkan dengan pembawanya. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu modal budaya yang diwujudkan dalam benda. Benda-benda ini merupakan perwujudan dari modal yang menyatu dan merupakan realisasi dari teori-teori yang dimiliki seseorang. Benda di sini bisa berupa buku, artefak maupun karya-karya yang berwujud lainnya. Jenis yang ketiga yaitu modal budaya yang diinstitusionalisasi. Modal budaya yang diinstitusionalisasi ini berkaitan dengan akademik, berupa sertifikat atau surat keterangan yang menandakan seseorang mempunyai pengetahuan maupun kemampuan tertentu. Meskipun jenis yang ketiga ini berupa benda, tetapi benda di sini berbeda dengan benda yang ada pada jenis kedua. Karena pada modal budaya institusionalisasi ini menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan yang dibuat oleh institusi tertentu atau dengan memiliki pengetahuan atau kemampuan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai habitus, yang memang habitus ini merupakan konstruksi pengantara, bukan konstruksi pendeterminasi, yang memang ia itu bersifat tercipta karena adanya kebutuhan. Terutama hubungannya itu erat dengan habitus kelas, yang mana harapan-harapannya itu berkaitan dengan modal. Secara erat itu diimbangi dengan berbagai kemungkinan objektif. Lalu modal menurut Bourdieu di sini itu adalah ia memiliki definisi yang sangat luas serta mencakup hal-hal yang material, artinya yang
memiliki nilai-nilai simbolik dan berbagai perlengkapan yang tidak tersentuh, dan juga memiliki persamaan secara kultural seperti kayak pretis, orotitas, serta modal budaya. Modal budaya di sini itu mencakup seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Jadi ilmu pengetahuan itu merupakan modal budaya. Yang modal budaya ini berbentuk simbolik, tidak seperti modal ekonomi yang berbentuk material. Jenis-jenis modal budaya ini ada 3. Yang pertama itu embodied, objectivist, dan institusionalis. Nah, selanjutnya itu kita membahas mengenai tentang modal sosial. Yang mana modal sosial ini adalah satu-satunya cara untuk menjabarkan prinsip-prinsip aset sosial yang menjadi hubungan ketika individu lain itu mendapat hasil yang sangat tidak setara dari modal yang kurang lebih ekuivalen atau ekonomi dan budayanya itu. Lalu konsep modal sosial ini adalah konsep modal sosial menurut Bourdieu ini yaitu suatu cara untuk membentuk agen sosial dalam habitus sebagai individu yang mengkonstruksi dunia di sekelilingnya. Nah, jenis modal sosial ini ada 3. Yang pertama itu adalah modal ekonomi. Modal ekonomi ini modal yang dapat dikonversi menjadi uang atau dalam bentuk hak milik kelembagaan. Nah, yang kedua adalah modal budaya. Modal budaya ini terdapat ke dalam 3 kondisi yang berbeda, yaitu kondisi inkorporasi, objektifikasi, dan institusionalisasi. Dan yang terakhir ini adalah modal sosial. Modal sosial itu adalah keseluruhan sumber daya yang aktual dan potensial yang berhubungan dengan kepemilikan suatu jaringan yang bertahan dari hubungan-hubungan yang kurang lebih itu melembaga dan saling menghargai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Intan Bariski Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang modal sosial dalam pendidikan karakter. Modal sosial sangat diperlukan dalam pendidikan karakter karena interaksi sosial membutuhkan energi sosial sehingga tujuan pendidikan karakter dapat berhasil secara maksimal atau optimal. Dalam konteks pendidikan karakter, modal sosial berfungsi untuk mengembangkan struktur masyarakat yang mengembangkan jaringan sosial dalam membentuk perilaku karakter. Menurut Dwiningrum halaman 153, unsur-unsur modal sosial sangat berkaitan erat dengan pendidikan karakter. Unsur yang pertama yaitu nilai-nilai sosial. Pendidikan karakter sangat membutuhkan nilai-nilai sosial atau nilai-nilai karakter yang dianggap penting atau yang dianggap benar oleh warga masyarakat. Unsur modal sosial yang kedua yaitu norma sosial. Norma sosial berfungsi untuk mengontrol perilaku karakter. Norma sosial berperan penting dalam merangsang berlangsungnya kohesitas sosial yang dibutuhkan dalam pendidikan karakter agar pendidikan karakter tersebut menjadi lebih kuat. Unsur yang ketiga yaitu partisipasi jaringan sosial. Partisipasi jaringan sosial ini mampu membentuk pola hubungan yang sinergis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan mengemban prinsip kesukarelaan, kesamaan, keadaban, kebebasan, sehingga tujuan pendidikan karakter dapat tercapai. Unsur yang keempat yaitu saling tukar kebaikan. Pendidikan karakter memerlukan resiprokal yang dibangun oleh kepedulian sosial yang tinggi, saling membantu, saling memperhatikan pada relasi sosial dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, agar fungsi dari pendidikan karakter tersebut dapat membangun karakter bangsa. Unsur yang kelima yaitu kepercayaan. Dalam pendidikan karakter memerlukan rasa saling percaya dan mempercayai antara satu dengan yang lainnya. Unsur yang terakhir yaitu tindakan yang proaktif. Dalam perilaku proaktif terdapat
semangat, keaktifan, dan kepedulian yang tinggi untuk menggali informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan ide dan pengetahuan agar dapat membentuk karakter bangsa yang kuat dan kokoh. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam proses pendidikan karakter itu terdapat kecenderungan memerlukan modal sosial dalam meningkatkan mutu sekolah. Mutu adalah konteks atau keberhasilan pendidikan yang dicapai oleh sekolah tersebut yang mengacu pada prestasi, yaitu baik prestasi akademik, non-akademik, sarana, dan prasarana. Nah, oleh sebab itu, untuk meningkatkan mutu yang baik, maka ada beberapa indikator keberhasilan pada strategi yang dipilih, yaitu 1. Strategi yang menekankan pada hasil, yakni bersifat top-down, berasal dari pusat, dengan indikator keberhasilan dinilai dari kemampuan untuk menjalankan program sesuai dengan visi dan misi sekolah. Lalu yang kedua, strategi yang menekankan pada proses, yakni bersifat bottom-up, mulai dari sekolah, dengan indikator keberhasilan dinilai dari kemampuan guru untuk mengajar secara kreatif dan inovatif serta profesional. Yang ketiga adalah strategi komprehensif, yakni kombinasi dari sifat top-down dan bottom-up, dengan indikator keberhasilan dinilai dari kemampuan mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan sarana-prasarana yang telah ditentukan. Berdasarkan 3 hal strategi tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa perbaikan mutu itu menyangkut banyak aspek di sekolah, sehingga banyak modal yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Salah satunya adalah modal sosial. Modal sosial ini dibutuhkan untuk mengembangkan mutu sekolah karena memuat nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan kerjasama. Nah, modal sosial ini pada intinya adalah membicarakan mengenai persoalan hubungan mutu sekolah untuk membangun jejaring antara sesama komunitas atau kelompok dengan tujuan agar apa yang telah dibangun dapat berkembang dan mendapat amanah dari kalangan serta mendapat peningkatan kualitas dari sekolah itu sendiri. Lalu secara umum, modal sosial yang diperlukan untuk mengembangkan kualitas sekolah adalah modal intelektual, yaitu kemampuan sekolah untuk mengembangkan program secara kreatif, inovatif, dan untuk dapat mengembangkan potensi berpikir siswa secara optimal melalui metode pembelajaran yang efektif. Lalu modal sosial, yaitu kemampuan sekolah untuk mengembangkan kerjasama, membangun kepercayaan, dan menggalang partisipasi demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai komunitas serta kemampuan untuk menghargai perbedaan. Lalu modal budaya, yaitu kemampuan sekolah untuk mengembangkan budaya sekolah dalam bentuk perilaku disiplin dan prestatif dalam berbagai aktivitas sosial budaya pada satuan pendidikan. Lalu modal ekonomi, yaitu kemampuan sekolah untuk menggali dana secara swadaya, bantuan stakeholder, dan dana proyek untuk pelayanan pendidikan dan peningkatan mutu sekolah. Nah, berdasarkan paparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa modal sosial merupakan salah satu modal pokok yang dibutuhkan dalam proses perbaikan mutu sekolah. Bahkan kekuatan modal yang lainnya juga ditentukan oleh eksistensi modal sosial yang dimiliki oleh sekolah.